Surat tagihan pajak atau STP yang merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Penerbitan STP dikeluarkan apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Surat tagihan pajak diterbitkan paling lama 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Penerbitan STP dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, pelunasan jumlah pajak yang masih kurang dibayar, atau sanksi administrasi yang tercantum dalam STP harus dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal ditetapkannya STP. Ada juga fungsi dari STP, yaitu yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, alat untuk penagihan pajak. Dan ada juga sanksi administrasi dari STP, yaitu yang berupa bunga yang dihitung menggunakan ketentuan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dikenakan paling lama 24 bulan, dimulai sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak. Sampai dengan penerbitan STP, tarif bunga per bulan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Dan ada juga kekuatan hukum dari STP, yaitu STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau yang disingkat dengan SKPLB, yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. Surat ketetapan pajak lebih bayar ini diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah pemeriksaan atas permohonan, paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima, atau sesuai dengan keputusan Ditjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga sebesar 2%, sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Nah, fungsi dari surat ketetapan pajak lebih bayar ini yaitu sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar, selanjutnya di sini ada penerbitan SKPKB. SKPKB akan diterbitkan apabila yang pertama berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Selanjutnya yang keempat, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Nah, yang terakhir selanjutnya ada kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret
yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan pajak penghasilan. Nah, setelah penerbitan SKPKB, selanjutnya di sini ada jangka waktu penerbitan SKPKB. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidanakan karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, sekian nih pemaparan dari SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan saya yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sanksi administrasi dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2A dan 2E, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2B, 2C, dan 2D, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, atau 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan, dan kenaikan sebesar 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Dan yang terakhir, fungsi dari SKPKB. SKPKB memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, dan sebagai alat untuk menagih pajak. Penerbitan SKPKBT. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Fungsi dari SKPKBT sendiri, yang pertama ada koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang terakhir adalah alat untuk menagih pajak. Selanjutnya ada sanksi SKPKBT. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dan jangka waktu penerbitan SKPKBT sendiri adalah 5 tahun. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, maka SKPKBT tetap dapat diterbitkan dengan tambahan sanksi administrasi sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Setelah kalian tahu pengertian SKPN, tentu ada ketentuan mengenai Surat Ketetapan Pajak Nihil yang diatur dalam pasal 17A dari dokumen Kementerian Keuangan. Yang pertama, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil. Apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang,
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan ketentuan yang kedua yaitu tata cara penerbitan surat ketetapan pajak nihil diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.